Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Auli Safri Korompot dengan NIM 9414240079. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas studi kasus mengenai obligasi berdasarkan data dari Pevindo, khususnya terkait jatuh tempo obligasi PT Indah Kiat Pulp dan Paper Tbk atau INKP. Di dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan, instrumen utang dan peringkat obligasi, penggunaan dana obligasi, serta analisis kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Nah, fokus pembahasan adalah data dari Pevindo mengenai jatuh tempo obligasi PT Indah Kiat Pulp dan Paper Tbk per 31 Maret 2026. Pevindo sendiri merupakan lembaga pemeringkat efek di Indonesia yang memberikan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Melalui data ini, kita dapat melihat bagaimana kondisi obligasi perusahaan serta tingkat risiko gagal bayarnya. PT Indah Kiat Pulp dan Paper Tbk merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di industri pulp dan kertas, dan termasuk salah satu produsen kertas terbesar yang ada di Indonesia. Perusahaan ini merupakan bagian dari Asia Pulp dan Paper atau APP Group dan aktif menggunakan instrumen obligasi maupun suku sebagai sumber pembiayaan perusahaan. Produk utama perusahaan meliputi pulp dan kertas tulis untuk pasar domestik dan ekspor, kemudian kertas kemasan untuk kebutuhan industri, serta berbagai produk kertas lainnya. Hal yang menarik adalah perusahaan memiliki saldo kas dan setara kas sekitar 1,22 miliar dolar AS per Desember 2025. Ini menunjukkan kondisi likuiditas perusahaan cukup kuat untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo. Nah, lanjut pada slide 4. Pada slide ini ditunjukkan 3 instrumen utang INKP yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Juni 2026. Instrumen pertama adalah obligasi rupiah dengan nilai sekitar 327,43 miliar rupiah. Instrumen kedua adalah suku mudarabah dengan nilai sekitar 357,08 miliar rupiah. Dan instrumen ketiga adalah obligasi dalam mata uang dolar AS sebesar sekitar 1,52 juta dolar Amerika Serikat. Ketiga instrumen ini memperoleh peringkat IDA Plus dan IDA Plus SY dari Pevindo. Peringkat tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan keuangan yang kuat dan risiko gagal bayar yang relatif rendah. Jadi dari sisi investor, obligasi ini masih dianggap cukup aman dan kredibel. Dana hasil penerbitan obligasi INKP digunakan untuk beberapa kebutuhan utama perusahaan. Pertama, untuk pembayaran kembali utang atau refinancing kewajiban sebelumnya. Kedua, untuk modal kerja guna mendukung aktivitas operasional sehari-hari. Ketiga, untuk mendukung kegiatan produksi pulp dan kertas agar tetap berjalan secara berkelanjutan. Selain itu, dana obligasi juga membantu perusahaan menjaga stabilitas struktur pembiayaan jangka panjangnya. Untuk rencana pelunasan, perusahaan menyatakan akan melunasi seluruh obligasi dan suku yang jatuh tempo menggunakan dana internal perusahaan. Hal ini dinilai realistis karena didukung oleh saldo kas yang cukup besar. Berdasarkan studi kasus ini, dapat disimpulkan bahwa INKP menggunakan obligasi dan suku sebagai sumber pendanaan utama perusahaan. Total kewajiban yang jatuh tempo mencapai sekitar 684 miliar rupiah, ditambah sekitar 1,52 juta dolar Amerika Serikat. Namun, dengan kondisi kas yang mencapai sekitar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, perusahaan dinilai memiliki kapasitas yang sangat cukup untuk melunasi seluruh kewajibannya. Selain itu, peringkat IDA Plus dari Pevindo juga mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang solid dan risiko gagal bayar yang rendah. Karena itu, INKP masih dianggap cukup terpercaya di mata investor. Sekian pembahasan studi kasus obligasi berdasarkan data Pevindo mengenai PT Indah Kiat Pulp dan Paper Tbk. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman mengenai
obligasi korporasi, dan analisis peringkat obligasi perusahaan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.